Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali panduan membaca kitab Gundul untuk pemula, untuk awam, bagi yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Disinilah kita menimba ilmu cara mudah membaca kitab Gundul. Kita misalnya dihadapkan kepada satu kitab di mana teks Arab seperti ini, tentu bagi pemula itu sesuatu hal yang sangat sulit karena belum punya pengetahuan misalnya, ya. Karena pemula, jadi belum tahu sama sekali ini dibaca apa ini huruf ini. Tetapi dia sudah bisa baca Al-Quran, tetapi ini apa? Dia nggak mengerti karena ini bahasa Arab, ya. Baik, di sini kita akan tunjukkan bagaimana cara mudah membaca kitab Gundul. Ini adalah materi pemula, materi awam untuk orang-orang yang pertama kali belajar bahasa Arab atau pertama kali membaca teks Arab tanpa harokat. Di sini kita akan belajar tentang isim mabni, ya. Ini adalah materi nahu bahasa Arab, pengertian jenis dan contohnya lengkap. Baik, langsung saja dhamir munfasil. Jadi program ini didukung dan disponsori oleh pesantren terbuka .web.id dan juga channel YouTube Rumah Cinta Quran. Kita akan belajar tentang dhamir munfasil. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu terkait dengan pengertian isim mabni. Isim mabni adalah isim yang akhir katanya tetap, ya, katanya itu tidak berubah. Jadi misalnya huwa, nah, jadi tetap selama-lamanya tetap dibaca huwa gitu. Tidak berubah sama sekali, tidak berubah walaupun kedudukannya berbeda, ya. Jadi harokatnya itu tetap gitu. Jadi nanti kita akan mengenal ada istilah rofa, nasob, dan jer. Jadi semua posisi ini dia tetap bacanya. Nah, kebalikan dari isim mabni itu adalah mu'rab. Ya, ada isim mu'rab berubah-ubah harokat akhirnya, dan ada yang namanya isim mabni yang tetap. Nah, yang perlu kita fahami dengan baik ketika dihadapkan kepada teks Arab itu, yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, ini untuk pemula awam yang belum pernah mondok, belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali gitu, ya. Itu adalah yang teks seperti Arab seperti ini, ya, kita fahami dulu mana saja yang mabni, yang tetap, harokatnya itu tetap dibaca, tetap. Ya, kedudukannya apapun dibaca tetap. Nah, inilah yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama adalah dhamir munfasil. Apa itu? Di sini contohnya adalah huwa. Nah, maksud saya apabila ada huruf seperti ini, kata seperti ini di dalam kitab bahasa Arab yang kita temukan, yang kita baca, itu cara membacanya adalah huwa, ya. Jadi cara bacanya sesuai dengan sebelah kiri, ya. Teksnya seperti sebelah kanan, tidak ada harokatnya, tapi selalu dibaca huwa, seperti itu, ya. Apa artinya dia satu orang pria atau laki-laki, ya. Jadi kalau kita temukan teks seperti ini di kitab, pasti dibaca huwa. Nah, itu yang perlu kita ingat. Gak ada kata pasti, jadi cukup kita tahu sekali, ya, selamanya dia dibaca huwa gitu. Baik, berikutnya ada teks seperti ini, maka jangan bingung. Cara bacanya cuma satu, huma gitu, ya. Artinya dua orang pria atau laki-laki. Huma, dia, dua orang pria laki-laki, ya. Baik, kalau kita nemu lagi teks seperti ini, ha dan mim, maka pada umumnya dia selalu dibaca hum. Artinya mereka tiga orang laki-laki, ya. Hum, tiga orang laki-laki. Kemudian kalau kita menemukan kata seperti ini, maka selalu dibaca hiya, ya, tidak akan berubah, ya. Dia tidak akan dibaca huyu atau huyi atau
yang lainnya. Ya. Jadi dia akan selama-lamanya dibaca hiya begitu. Apa artinya? Dia satu orang wanita. Thayyib, berikutnya sama dengan sebelumnya. Ini kalau kita temukan teks seperti ini maka dibaca huma. Silakan diikuti. Huma, ya. Karena ketika kita belajar, kita melihat, kita mendengar, dan kita juga mengucapkan, ada 3 langkah yang kita lakukan, yaitu melihat, mendengar, dan mengucapkan. Itu membuat ilmu itu lengket, ya. Apa artinya huma? Dia 2 orang wanita. Kalau sebelumnya dia 2 orang pria. Nah, jadi huma itu maknanya ada 2. Dia 2 orang, bisa pria, bisa wanita, begitu ya. Thayyib, berikutnya ada teks seperti ini, ada kalimat, ada kata ha dan nun, maka dibacanya hunna. Silakan ikuti, hunna. Artinya mereka 3 orang wanita atau perempuan, ya. Thayyib, berikutnya kalau ada alif, nun, dan ta maka dibacanya anta. Kamu 1 orang laki-laki, ya. Kemudian berikutnya kita nemukan lagi teks seperti ini, hurufnya bertambah anta kalau tadi. Sekarang ada mimnya dan alif di belakang, dia dibaca antuma. Artinya kalian 2 orang pria atau laki-laki, ya. Kalian 2 orang pria. Berikutnya kita menemukan teks seperti ini, alif, nun, ta, dan mim, maka selalu dibaca antum, ya. Sebelah kiri cara membacanya, artinya kalian 3 orang pria, antum, ya. Jadi kita nggak usah ragu, nanti kalau ada teks di dalam kalimat paragraf kitab bahasa Arab itu ada tulisan seperti ini, maka kita baca saja antum, begitu ya. Baik, berikutnya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Alif, nun, dan ta. Dibacanya anti. Kalau dibaca anti, artinya kamu 1 orang wanita, ya. Kalau yang tadi anta, kamu 1 orang pria. Kalau ini anti, kamu 1 orang wanita. Jadi kalau ada teks seperti ini tanpa harokat, jadi ada 2 pilihan, gitu ya. Ada 2 pilihan, ada 2 kemungkinan, tinggal dilihat konteksnya di dalam kalimat. Thayyib, berikutnya ini sama dengan yang sebelumnya, maka ini kita baca antuma. Apa artinya? Kalian 2 orang wanita. Kalau sebelumnya kalian 2 orang pria, ya, 2 laki-laki, 2 perempuan, gitu. Teksnya sama, cara bacanya juga sama, cuman artinya saja yang berbeda. Sama, bagaimana membedakannya? Ya sama, dilihat konteksnya di dalam kalimat, ya. Thayyib, berikutnya, ini gimana cara bacanya? Nah, perhatikan di sebelah kiri, cara bacanya adalah antunna, ya, antunna. Kalau ada teks seperti ini, maka dibaca antunna, ya. Apa artinya? Kalian 3 orang wanita, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kalau ada hurufnya seperti ini, hurufnya sedikit, alif, nun, dan alif, ya, dibacanya apa? Ana, artinya saya, 1 orang. Bisa pria, bisa wanita, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Tergantung siapa yang mengucapkan. Kemudian berikutnya ini ada huruf nun, ha dan nun. Gimana cara membacanya? Karena ini cara bacanya tetap, jadi kita mudah, ya, cukup tahu sekali, dibaca nahnu, artinya kami. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, banyak, ya, minimalnya 2 orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tergantung siapa yang mengucapkan, sama-sama boleh, ya. Nah, ini kalau ada teks seperti ini kita baca nahnu, gak usah bingung, gak usah pusing, ya. Kita cukup
ingat-ingat saja. Ya, kalau ada huruf seperti ini maka dibaca nahnu dan artinya kami atau kita dalam bahasa Indonesia, bisa kami bisa kita ya. Tergantung, kalau kami itu berarti orang yang sedang ada di hadapan kita, kita tidak ikutkan dalam semesta pembicaraan. Sedangkan kalau kita itu berarti orang yang mendengar itu kita ikutkan dalam semesta pembicaraan. Ya, kita maksudkan, dia juga ikut dalam bagian itu kalau terjemahnya kami, kita. Tapi kalau kami, berarti orang yang ada di hadapan kita itu tidak kita ikutkan dalam maksud yang diinginkan, begitu ya. Jadi tetap nahnu nih. Nah, jadi tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang kita praktek nih. Dari yang tadi, mana-mana yang sudah bisa kita baca. Ya tentu kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, sudah pinter, ya sudah bisa baca semuanya. Tapi kalau pemula, awam, atau anak-anak SD, anak-anak yang baru lulus tilawati, ikro, ummi, dan seterusnya, belum tentu. Nah di sini waktunya kita praktek. Nah, coba kita perhatikan di kata yang pertama ini, ada kursor warna merah. Dari yang sudah kita pelajari, maka ini dibaca huwa. Ya, huwa. Huwa artinya dia satu orang laki-laki ya. Yang lainnya kita lewati dulu ya. Kemudian di sini kita tadi juga sudah belajar tentang ini. Ini pasti bisa kita bacanya. Dan kita pasti bisa. Kenapa? Cara bacanya di mana-mana tetap sama. Dibaca apa itu tadi? Iya, Anda benar sekali. Ini dibaca ana, artinya saya. Ya. Selanjutnya kita cek. Nah, ada lagi. Ini dibaca apa ini? Iya, dibaca nahnu, artinya kami atau kita. Ya, nahnu. Jadi kita tahu cara bacanya ini. Jadi inilah adalah dhamir atau kata ganti yang munfasil atau terpisah. Jadi dia berdiri sendiri. Ya. Dia tidak tersambung dengan teks yang lain, dengan kata yang lain. Kita lanjutkan mana saja yang bisa kita baca, yang sudah kita pelajari. Ini. Nih. Ini apa ini? Kita sudah belajar ini tadi? Iya. Ini adalah huma cara membacanya. Huma artinya dia dua orang laki-laki. Ya, bisa juga dia dua orang perempuan, boleh. Tinggal dicek di dalam kalimat konteksnya seperti apa ya. Kemudian mana lagi yang sudah kita pelajari? Ya, ini sudah kita pelajari. Ya. Ini semestinya kita bisa membacanya ini. Silakan dibaca. Iya. Ini cara membacanya adalah anta. Kamu satu orang laki-laki. Bisa juga dibaca anti. Kamu satu orang perempuan. Ya, bisa kedua-duanya. Tetapi nanti di dalam kalimat mestinya cuma satu cara baca. Tinggal dilihat di dalam kalimat itu, di dalam paragraf itu konteksnya seperti apa. Nah, kalau di sini kita perhatikan ini ada kata ya Ahmadu. Wahai Ahmad. Nah, Ahmad itu laki-laki. Maka cocoknya ini adalah anta. Ya, kita baca anta karena di sini adalah ada ya Ahmad. Wahai Ahmad. Nah, jadi dia sedang berbicara dengan Ahmad. Nah, pemirsa rahimakumullah, dari sini akhirnya kita punya dasar untuk membaca kata ganti dalam bahasa Arab atau isim dhamir. Dan semuanya adalah mabni, cara bacanya tetap. Yang penting kita ingat, kalau ada huruf seperti ini, maka cara bacanya begini, artinya begini. Itu saja yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi dari awal. Ya, semoga materi ini bermanfaat, singkat, tapi mudah difahami dan bisa diaplikasikan di dalam kitab-kitab bahasa Arab yang kita pelajari. Bahkan di dalam Al-Quran pun
itu akan sering kita temukan. Di dalam Al-Quran, setidaknya pengulangan kata dari domir, ya, baik itu domir munfasil dan muttasil, yang sambung maupun yang tidak sambung, seperti ini tidak sambung ya, berdiri sendiri, itu sekitar 1300 sampai 1400 kata di dalam Al-Quran. Ya, jadi dengan memahami materi ini, kita insya Allah memahami sekian persen kata di dalam Al-Quran, termasuk sekian persen kata di dalam kitab-kitab para ulama kita. Nah, inilah kita pentingnya belajar. Baik, mungkin sampai di sini materi kita. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan update materi berikutnya. Dan kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Semoga saudara-saudara kita yang belum paham bisa mengerti dan itu menjadi amal salih bagi kita. Syukran, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.